Halo rekan, jumpa lagi dengan aku Aulimati. Terima kasih telah klik video ini. Di video kemarin kan kita sudah membahas kasus pembunuhan dari wanita gula-gula atau dikenal dengan sebutan Nona Kuitang di tahun 1912. Nah, kali ini aku akan sedikit membawakan materi yang berbeda, yaitu tentang hotel-hotel angker yang ada di Indonesia. Penasaran kan kira-kira sebanyak apa sih hotel-hotel angker yang ada di Indonesia ini? Mari kita langsung aja ke videonya. Aku cuma sekedar mengingatkan, jika kalian memutuskan untuk traveling atau sekedar tidak sempat untuk tidur di rumah, selain pertimbangan budget atau harga, kalian juga pastikan betul-betul memilih hotel atau tempat penginapan yang benar-benar nyaman. Dan pastikan juga untuk selalu mengecek rating dan juga ulasan-ulasan dari orang-orang yang mereview hotel yang akan kalian tempatin. Ini penting karena jangan sampai kalian salah memasuki hotel yang akan kita bahas pada kali ini. Sebenarnya sih kalau kalian memang punya nyali yang lebih besar dan lebih berani, ya sah-sah aja kalau kalian ingin mengunjungi hotel-hotel yang akan kita bahas pada kali ini. Apa-apa aja, kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada Hotel Tugu Malang. Salah satu hotel yang bergaya interior Tiongkok berpadukan dengan adat Jawa Timur ini memiliki sekitar 49 kamar tamu yang terletak di Jalan Tugu 3, Klojen, Kota Malang. Hotel Tugu Malang ini pertama kali dibuka pada tahun 1989 oleh Anhar Sejadi Brata, seorang pengusaha yang sebelumnya berprofesi sebagai seorang pengacara. Hotel ini tentunya betul-betul sangat instagramable, namun tidak sedikit juga kisah-kisah mistis yang terdengar dari orang-orang yang pernah mengunjungi atau menginap di dalam hotel ini. Suasana di dalam hotel ini pun semakin terasa karena di dalam hotel ini juga terpasang sebuah foto atau lukisan seorang perempuan berambut panjang yang dipajang di The Sugar Baron Room. Foto perempuan tersebut terlihat sedang membelakangi kaca. Sebenarnya adalah foto dari Hoe Hyulan, yaitu putri dari Hoe Tiong Ham yang lahir pada tanggal 2 Desember 1889 di Semarang, yang telah berhasil dipersunting oleh seorang diplomat China. For your information, Hoe Tiong Ham atau bapaknya dari Hoe Hyulan ini terkenal sebagai orang terkaya di Asia Tenggara dan seorang raja gula di Semarang pada abad ke-19. Dari beberapa penuturan pelancong yang telah menginap di tempat ini, mereka mengaku bermimpi didatangi oleh sosok Hoe Hyulan, dan bahkan beberapa di antara mereka menegaskan bahwa kalau di lantai 2 hotel ini terasa sangat sesak padahal tidak ada siapapun. Oke, mungkin segitu saja kisah mistis di Hotel Tugu Malang ini ya rekan, karena kisah mistis di Hotel Tugu Malang ini tuh sedikit banget yang bisa dicari di internet. Jadi kita langsung saja ke hotel berikutnya. Dan yang kedua ada Hotel Bintang 4, yaitu Ina Grand Bali Beach Hotel yang terdapat di Pantai Sanur, Bali. Hotel ini awalnya bernama Hotel Bali Beach. Hotel Bali Beach didirikan pada tahun 1963 oleh seorang pemborong Jepang bernama Taeshi Constitution. Pembangunan hotel ini dikerjakan kurang lebih selama 3 tahun, sehingga hotel ini selesai dibangun pada tahun 1965 dengan kurang lebih ada 300 kamar di dalamnya. Dan
Ada fun fact-nya loh guys, hotel ini dibangun berdasarkan ide dari Presiden Soekarno gunakan dana hasil rampasan perang dari Jepang. Keren kan? Memiliki pemandangan dan juga akses menuju pantai dengan mudah membuat banyak pelancong suka untuk menempati hotel ini. Meskipun begitu, tetap saja cerita mistis dari Hotel Inna Grand Bali Beach ini tidak dapat terlupakan karena di dalam hotel ini konon katanya ada 2 kamar yang sama sekali tidak boleh dimasuki atau ditempati oleh siapapun. Kamar tersebut adalah kamar nomor 327 dan kamar nomor 2401. Kedua kamar tersebut sama sekali tidak disewakan karena kamar nomor 327 ini adalah kamar yang sering ditempati oleh Bung Karno ketika menginap pada bulan 1 Suro, dan ada persembahyangan di kamar 327 tersebut dan sesajennya itu dilarung ke laut, dan setiap tanggal 17 Agustus selalu diberikan sajen khusus di kamar tersebut. Sedangkan untuk menuju kamar 2401 itu kita harus keluar dari hotel menuju masih sekitar area hotel yang berjarak kurang lebih 100 meter. Ada satu kamar yang memang didesain untuk menghadap ke selatan, tepatnya di pinggir pantai. Kamar yang dihiasi oleh ornamen-ornamen hijau serta payung hijau ini juga disucikan dan dipercaya sebagai kamar tinggal dari Nyai Roro Kidul. Dan ada satu peristiwa yang tidak bisa dilupakan yang terjadi di hotel ini, yaitu peristiwa kebakaran pada tanggal 20 Januari tahun 1993, dan yang anehnya hanya kamar nomor 327 milik Bung Karno yang tidak terbakar oleh api. Dan ada juga hotel yang bernama Indah Samudra di Sukabumi, Jawa Barat, tepatnya di Pelabuhan Ratu, yang diresmikan pada tanggal 15 Januari 1966. Berbanding terbalik dengan Hotel Inna Grand Bali Beach tadi, Hotel Indah Samudra ini juga memiliki kamar yang dikhususkan untuk Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul, yaitu kamar nomor 308. Di kamar ini terdapat lukisan Nyai Roro Kidul dan juga sesajen yang dikhususkan untuk menghormati beliau. Namun di sini pengunjung masih bisa diperbolehkan masuk, tapi tentunya harus melalui syarat-syarat yang sudah ditentukan pihak hotel. Dan ketiga, ada Hotel Pi Bedugul yang dibangun pada tahun 1990-an. Pi Bedugul ini awalnya konon akan dijadikan sebuah hotel oleh Tommy Soeharto, putra dari Presiden kedua Indonesia. Namun sayangnya hingga saat ini pembangunan Hotel Pi Bedugul ini tidak pernah dilanjutkan. Padahal pada tahun 1988 saat Indonesia mengalami krisis moneter, pembangunan Hotel Bedugul ini sudah mencapai 80%. Sempat ada upaya pembangunan lagi untuk hotel ini di awal tahun 2000-an, tapi lagi dan lagi kendala dana menjadi kendala utamanya. Akhirnya Hotel Pondok Indah Bedugul ini resmi dibiarkan terbengkalai begitu saja, dengan kondisi bangunan yang makin lama makin rusak dan sudah banyak ditumbuhi oleh semak-semak belukar. Menjadi hotel dengan status terbengkalai membuat keadaan sekitar bangunan hotel menjadi terkenal oleh keangkerannya dan juga kental dengan hal-hal mistisnya. Bahkan warga sekitar menyebut Hotel Pondok Indah Bedugul ini dengan sebutan Istana Hantu. Dan kepercayaan yang beredar di masyarakat, jika ingin memasuki kawasan Hotel Pondok Indah Bedugul ini harus meninggalkan rokok terlebih dahulu sebagai tanda izin masuk agar bisa keluar lagi dengan aman dan selamat. Ada banyak laporan adanya banyak penampakan dan juga suara-suara mistis yang ada di dalam Hotel Pondok Indah Bedugul ini. Beberapa dari mereka mengaku melihat sosok penampakan perempuan berwajah oriental dengan rambut sepundak yang mencoba menggoda pria-pria yang lewat di malam hari. Yang
keempat ada Hotel Siranda. Hotel Siranda merupakan salah satu hotel berbintang yang pernah beroperasi di Jalan Diponegoro, Kelurahan Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Mulai dibangun sekitar tahun 1929 dan dibuka pada Juni 1931. Pemandangan Semarang dan juga Simpang 5 yang tentunya sudah pasti indah membuat siapapun justru betah tinggal di sana. Sayangnya sebuah tragedi mengerikan, yaitu sebuah kasus pembunuhan sempat terjadi di tempat ini, membuat Hotel Siranda tersebut menjadi tidak laris lagi. Dari cerita-cerita pengunjung Hotel Siranda ini, banyak dari mereka yang masih mendengar suara jeritan minta tolong, dan juga beberapa ada yang melihat penampakan yang diduga arwah yang masih tidak tenang dan bergentayangan atas kematian mereka. Dan karena sudah tidak beroperasi lagi, digadang-gadang Hotel Siranda ini sudah menjadi sarang makhluk halus. Banyak pocong-pocong dan juga kuntilanak serta makhluk halus lainnya yang diduga sudah menempati Hotel Siranda ini. Bahkan suasana keangkeran Hotel Siranda ini bisa dirasakan bukan cuma malam hari, tapi juga di siang hari. Hal itu dibenarkan dari beberapa penuturan anak jalanan dan juga pengamen yang mau tidak mau harus berteduh di sekitaran Hotel Siranda, dan mereka memberikan kesaksian bahwa hotel tersebut memang mengerikan. Dan masuk ke jajaran nomor 5 ada Hotel Indonesia. Loh, kaget kan? Hotel semewah itu ternyata masih menyimpan kisah angker di dalamnya. Konon, di lantai 4 Hotel Indonesia ini menjadi sarang makhluk halus. Beberapa pengunjung sering bertemu seorang perempuan berambut panjang menggunakan baju putih. Perempuan tersebut sering menampakkan diri di lorong hotel dan juga di dalam lift. Meskipun begitu, hotel ini tetap saja penuh setiap harinya. Tuh kan, kalau yang berani mah berani aja, gak usah takut guys. Yang harus kita takutin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan gak punya uang. Genit banget. Dan yang keenam ada Hotel Niagara di Lawang. Bukan Niagara Fruit. Sekali lagi, Niagara Fruit. Bukan ya. Hotel Niagara ini sudah ada pada zaman Belanda, yaitu pada tahun 1918. Hotel Niagara yang dibangun dengan desain vintage ini juga konon sering ada penampakan noni Belanda di lobi hotelnya, dan pengunjung di sini pun sering mendengar ada suara perempuan tertawa di dalam kamar mandi, dan juga yang lebih menyeramkannya lagi adalah di bagian lift tuanya itu kadang bisa membuka dan menutup sendiri, padahal tidak ada yang memainkan tombol liftnya. Dan yang terakhir nomor 7 ada Hotel Aksana atau Hotel Ambacang di Padang. Tragedi gempa 7,3 skala Richter yang melanda Padang pada 2009 lalu masih membekas di ingatan warga sekitar. Salah satu bangunan yang terdampak oleh gempa ini adalah Hotel Ambacang, yang saat itu banyak sekali tamu yang masih ada di dalam Hotel Ambacang tersebut. Dan karena Hotel Ambacang tersebut ambruk, banyak korban jiwa yang berjatuhan akibat tertimpa reruntuhan hotel, dan pastinya sudah banyak korban yang meninggal di tempat. Kemudian Hotel Ambacang ini didirikan kembali dan berubah nama menjadi Hotel Aksana. Namun walau sudah didirikan ulang kembali Hotel Aksana atau Hotel Ambacang ini, tetap beberapa dari pengunjung masih bisa melihat penampakan dari korban-korban gempa tersebut yang meminta tolong. Nah, itulah beberapa hotel angker yang ada di Indonesia. Balik lagi ya rekan-rekan, setiap bangunan itu pasti ada penghuninya, tapi yang
Jadi kendali utama adalah diri kita. Kita harus perteguh iman dan juga tetap teliti dan cermat dalam memilih tempat yang akan kita kunjungi ya, biar kita tetap merasa aman, merasa nyaman, ya kan? Begitu dulu pembahasannya, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe channel aku ini biar aku semangat lagi bikin videonya. Bye bye. Terima kasih rekan. Assalamualaikum.